Halo, perkenalkan nama saya Yuli Lestari. Saya adalah peserta Laser CPNS Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen aparatur sipil negara. Manajemen aparatur sipil negara atau yang biasa kita sebut manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, siapakah pegawai ASN itu? Pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kedudukan ASN. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN itu sendiri adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya, tugas ASN adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pula kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang kelima, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Yang keenam, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Lalu, kewajiban ASN yang ketujuh, yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. ASN juga mempunyai kode etik yang harus terus dipegang oleh ASN dalam hal pelayanan kepada masyarakat atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Fungsi kode etik ASN yaitu sebagai pedoman, yaitu sebagai panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjelaskan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu yang kedua adalah sebagai standar penilaian sifat, yaitu standar untuk menilai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, fungsi kode etik ASN yaitu sebagai etika birokrasi, di mana sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Lalu terdapat pula sistem merit manajemen ASN, yaitu suatu sistem kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politis, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengertian sistem merit manajemen ASN tersebut sesuai dengan atau berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam merit system terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, dan yang ketiga berbasis kinerja.
Sedangkan mekanisme pengelolaan ASN terdapat 4 mekanisme, yaitu yang pertama manajemen PNS, yang dimulai dari penyusunan dan penerapan kebutuhan, pengadaan pangkat, dan lain-lain, sampai kepada jaminan pensiun dan hari tua, dan juga perlindungan. Dan yang kedua adalah manajemen P3K, dimulai dari penentuan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, dan lain-lain, sampai kepada pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Yang ketiga adalah pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, yang dimulai atau berisi pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, daerah, pimpinan tinggi dan pengawasan, dan juga pegawai ASN yang menjadi pejabat. Dan yang keempat, mekanisme pengelolaan ASN adalah yaitu pengelolaan organisasi sistem dan informasi, yang meliputi korps pegawai ASN, dan sistem informasi itu adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sekian pemaparan mengenai manajemen ASN. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.